Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 28 April 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. DPRD Maluku soroti layanan kesehatan belum optimal, dorong sistem terintegrasi dan pemerataan. Pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku menjadi perhatian serius DPRD dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2025. Dari hasil kinerja tinjau lapangan hingga laporan dan rapat dengar pendapat, DPRD Maluku menilai layanan kesehatan di berbagai kabupaten atau kota masih jauh dari kata optimal. Kondisi ini dalam LKPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2025, DPRD Maluku dengan sepakat merekomendasikan dalam menjawab keterbatasan kesehatan adalah penerapan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi dengan konsep satu data, satu perencanaan, satu wilayah, dan berjenjang. Dalam rekomendasi tersebut, sistem itu disusun mencakup layanan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga rujukan di tingkat kabupaten atau kota, sampai provinsi yang terintegrasi. Selain itu, DPRD juga menyoroti masih kurang meratanya distribusi dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis di wilayah Maluku. Hasil peninjauan lapangan DPRD masih ditemukan juga sejumlah posyandu dan puskesmas tidak memiliki tenaga medis yang optimal seperti mantri dan bidan. Untuk itu, pemerintah daerah atau Pemda diminta mengambil langkah strategis guna memastikan pemerataan tenaga medis di seluruh wilayah yang masih terbatas. Poin rekomendasi itu diserahkan ke pemerintah provinsi dan diterima langsung Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fana, dalam rapat paripurna DPRD Maluku pada Kamis 23 April 2026 lalu. Ketua DPRD Maluku Ben-Hur George Watubun ditempatkan terpisah, mendorong agar poin rekomendasi tersebut dapat dengan tegas dijalankan penuh tanggung jawab. Tentu kebijakan ini diharapkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan terutama di daerah terpencil. Sebelum rekomendasi ini disampaikan kepada Gubernur, belum mendapat. Saya mau tanya, rekomendasi tadi sudah tegas atau belum? Itu Ketua Pansusnya Pak Kurnala, sudah tegas atau belum? Tegas, Pak, sangat Sudah tegas? Iya. Ya kalau begitu kami minta pemerintah daerah mencermati dengan seksama, lalu kemudian melaksanakan dengan penuh tanggung jawab rekomendasi yang telah dihasilkan oleh DPR. Karena kita ingin bersinergi bersama secara tegas untuk membangun Provinsi Maluku ini lebih baik di tengah-tengah sorotan efisiensi. Dan sekaligus kita minta untuk harus dikoordinasikan supaya pemerintah pusat juga harus mengefisiensi diri dengan memangkas lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat di pusat supaya daerah ini juga mendapat perhatian dengan baik. Terima kasih ya. Oke. Dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku tahun anggaran. Sidang korupsi berujung diskusi. Petrus Fathlolon jadi narasumber bagi mahasiswa. Sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 27 April 2026 menghadirkan pemandangan tak biasa. Terdakwa perkara korupsi Petrus Fathlolon yang baru saja menjalani sidang justru disulap menjadi narasumber dadakan oleh mahasiswa. Momen ini terjadi usai Petrus Fathlolon selaku mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019 itu mengikuti sidang dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi dengan agenda replik. Terpantau kurang lebih 15.20 waktu Indonesia Timur, Petrus keluar dari ruang sidang.
Sempat beberapa menit bertemu dengan keluarga dan pendukungnya, sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Timur, ia bergegas menuju kantin. Di sana sekelompok mahasiswa mengenakan alma mater Universitas Patimura Ambon sedang menunggu dirinya. Tanpa banyak formalitas, mereka langsung mengajak Petrus berbincang di kantin pengadilan layaknya guru dan murid. Yang menarik, pertemuan ini bukan kebetulan. Ketua kelompok rombongan tersebut, Abdul Rahim Fahrin Latu Konsina, menyebut kehadiran mereka merupakan bagian dari tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dalam suasana santai, Petrus menjelaskan langsung perkara yang menjeratnya. Dirinya menceritakan bahwa ada 2 kasus korupsi yang dijerat dirinya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kasus pertama, Petrus Fatlolon ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif sejak Juli 2024 lalu. Namun kasusnya hingga saat ini belum ada perkembangan lanjut dari Kejaksaan Negeri KKT. Kedua ialah kasus penyertaan modal PT Tanimbar Energi yang sementara berlangsung persidangan. Ia mengklaim bahwa apa yang disangkakan kepadanya ada kesalahan prosedur yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka hingga kini berstatus terdakwa. Sebab Petrus menilai perkara yang menyeretnya bukan semata-mata murni penegakan hukum, melainkan bagian dari dugaan pemerasan, politisasi yang berujung pada kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum jaksa di wilayah Maluku saat itu. Menjadi target tekanan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 lalu saat dirinya tengah mempersiapkan untuk maju sebagai calon bupati KKT periode kedua. Saat itu, sejumlah pejabat kejaksaan di Maluku datang menemui dan melakukan permintaan sejumlah uang yang disebutnya sebagai bentuk pemerasan. Detail pemerasan disebut dimulai dengan 200 juta di rumah makan Sari Gurih Lateri, dilanjutkan 200 juta di rumah makan Apong, dan klimaks pada permintaan 10 miliar yang tidak bisa ia penuhi, semua diklaim dimintai oleh oknum-oknum jaksa. Ketidaksanggupan dirinya itulah diklaim menjadi awal ia dikriminalisasi dalam kasus yang menyeretnya. Ia pula menerangkan kepada mereka bahwa dalam persidangan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan Petrus Fatlolon melakukan kerugian keuangan negara atau korupsi sebagaimana disangkakan jaksa penuntut umum sebesar 4 miliar lebih dan menuntut berat dirinya selama 8 tahun penjara. Ia pula menegaskan pada mereka bahwa jika benar Petrus Fatlolon korupsi, maka dirinya akan dengan tegas menyatakan dirinya melakukan perbuatan tersebut, namun jika tak terbukti, maka ia pasrahkan pada sang kuasa. Tentu bagi mahasiswa penjelasan ini menjadi data primer yang jarang didapat di ruang kelas, apalagi mereka bisa mendengar langsung versi terdakwa tentang proses hukum yang sedang berjalan. Pengalaman ini menjadi pelajaran nyata tentang praktik hukum dan isu korupsi, tak sekedar teori tentunya. Para mahasiswa mengaku mendapat pelajaran berharga dari pertemuan tersebut. Mereka berpendapat nilai utama yang bisa dipetik dalam pertemuan hampir sejam itu adalah pentingnya kejujuran, meski dalam situasi sulit. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sidang perkara korupsi tak hanya menjadi proses penegakan hukum, tetapi juga ruang edukasi bagi generasi muda. Tentu di kantin sederhana Pengadilan Negeri Ambon, teori pendidikan anti korupsi bertemu dengan realitas lapangan, menghadirkan pelajaran yang tak tertulis. Dan tidak ada bahwasannya memerintahkan untuk melakukan penyidikan. Kan kalau berita itu ada disposisi, ada memo, atau ada pelajaran keuangan yang berbayar. Dari punya disposisi itu isinya Kita ke berita lainnya, Tribunor seleksi Sekretaris Kota Ambon berlanjut, 4 kandidat paparkan makalah inovasi. Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Kota Ambon masuki babak baru. 4 calon kandidat yang sebelumnya telah lolos seleksi administrasi kini masuk ke tahap pemaparan makalah. Berikut judul makalah masing-masing calon kandidat. Untuk Stephen Domingus, yaitu peran strategi dan inovasi Sekretaris Daerah Kota Ambon dalam mewujudkan visi melalui misi dan program prioritas pembangunan kota. Kemudian Apris Gasper, judul makalahnya yaitu peran strategis
Sekretaris Daerah Kota Ambon dalam mewujudkan terselenggaranya program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon menuju Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Sedangkan Robert Sapulete, yaitu peran strategis Sekretaris Kota dalam implementasi visi dan misi Kota Ambon. Dan terakhir Richard Luhukai, yaitu Ambon Manise, inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Pemaparan ini masing-masing calon akan memberikan pandangan, inovasi, serta solusi yang ditawarkan saat terpilih nantinya. Proses seleksi ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena di Hotel Manise Ambon pada Senin 27 April 2026. Wali Kota dalam sambutannya menegaskan proses seleksi kali ini harus transparan sehingga mendapatkan figur yang memiliki jiwa kompeten, loyal, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Figur itu nantinya akan membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mewujudkan 17 program prioritas selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, mendapatkan sosok yang sempurna yang memiliki keahlian, kemampuan, prestasi, dan kompetensi tidaklah mudah, sehingga pendekatan sistem birokrasi menjadi hal yang penting dengan seleksi ini. Orang nomor 1 Kota Ambon itu berharap proses seleksi ini dapat berlangsung dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, kepada calon kandidat, diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik sehingga figur terpilih nantinya memiliki jiwa loyal, berkompeten, dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan bijaksana nantinya. Proses seleksi pemaparan makalah ini nantinya sekaligus diumumkan lolos 3 besar untuk ke tahap selanjutnya. Seleksi Sekot Ambon menuju 3 besar ini harapan Wali Kota. Proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama atau JPTP Sekretaris Daerah Kota Ambon saat ini masih berlangsung. 4 kandidat telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pemaparan makalah. Selanjutnya, para kandidat akan mengikuti tahap asesmen yang dilakukan oleh asesor dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia. Hasil asesmen tersebut akan menentukan 3 besar calon yang selanjutnya diserahkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memilih 1 kandidat terpilih. Hasil asesmen tersebut akan menentukan 3 besar calon yang selanjutnya diserahkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memilih 1 kandidat terpilih. Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena mengatakan setelah seluruh tahapan seleksi dilalui, proses berikutnya adalah uji publik. Menurutnya uji publik dilakukan untuk memperkenalkan para kandidat kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Ia berharap seluruh proses yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil seleksi. Sebelumnya, 4 calon kandidat yang sebelumnya telah lolos seleksi administrasi melakukan pemaparan makalah. Adapun judul makalah dari para calon kandidat, yakni Stephen Domingos, peran strategi dan inovasi Sekretaris Daerah Kota Ambon dalam mewujudkan visi melalui misi dan program prioritas pembangunan kota. Kemudian Apris Gasper, peran strategi Sekretaris Daerah Kota Ambon dalam mewujudkan terselenggaranya program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon menuju Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Ketiga, Robert Sapulete, peran strategi Sekretaris Kota dalam implementasi visi dan misi Kota Ambon. Dan terakhir, Richard Luhukai, Ambon Manise inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Pemaparan ini, masing-masing calon akan memberikan pandangan, inovasi, serta solusi yang ditawarkan saat terpilih nantinya. 3, silakan boleh ditunjukkan kepada Selatan. Karena Pak Wali Kota punya cara untuk paling tidak menampilkan mereka di hadapan publik sehingga ketika dipilih itu masyarakat percaya bahwa itulah yang terbaik. Nah, kita sudah memulai tadi dengan pemaparan makalah disiarkan secara langsung. Supaya apa? Publik tahu isi kepalanya calon-calon Sekot Ambon ini. Nah, kita berharap dari proses yang sudah kita lakukan sesuai mekanisme, tahapan, dan transparan ini, publik tidak lagi ragu bahwa Sekretaris Daerah Kota Ambon yang nanti terpilih adalah mereka yang betul-betul adalah orang yang betul-betul memenuhi syarat secara aturan
tapi juga diterima oleh publik. Seperti itu. Bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Yang ketiga, dalam dimensi toleransi sektor menjadi penggerak harmonisasi termasuk kepentingan dan menjaga stabilitas. Pada Andi yang mewakili Pak Kapolresta, yang mewakili Pak Kejari, yang mewakili Pak Ketua Pengadilan Tinggi Pak Kedang, ini penggerak PKK Kota Ambon, Ketua dan seluruh anggota panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pelaksanaan pimpinan opini di pemerintah kepala desa raja dan lurah yang berkenan hadir, yang kita hormati tim percepatan bersama Pak Gubernur. Tribuners Bupati Malteng dukung studi under fase ID Universitas Indonesia dan Poltekkes Kemenkes Maluku. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir mendukung studi under fase ID Universitas Indonesia atau UI dan Poltekkes Kemenkes Maluku. Under fase ID sendiri ialah inisiatif penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI yang berfokus pada pendekatan sosiokultural untuk mengatasi rendahnya cakupan imunisasi di Indonesia. Melalui forum partisipatori workshop Senin 27 April 2026, Bupati Maluku Tengah menyampaikan dukungannya. Atas nama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Poltekkes Kemenkes Maluku atas pelaksanaan studi yang sangat penting under ACID. Menurut Bupati, studi ini merupakan langkah strategis dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksin pada anak-anak sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Namun demikian, pihaknya menyadari bahwa dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman masyarakat, akses layanan maupun partisipasi dalam kegiatan posyandu. Melalui hasil studi ini, Bupati Zulkarnain berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan objektif mengenai tingkat partisipasi anak dalam posyandu dan imunisasi. Apa saja kendala yang dihadapi di lapangan serta langkah-langkah solutif yang dapat diambil secara bersama. Hasil kajian akademik ini sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus berkomitmen memperkuat sektor kesehatan antara lain melalui peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan peran posyandu, serta pemberdayaan masyarakat melalui kader-kader kesehatan dan tim penggerak PKK. Ditegaskan kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas kesehatan yang optimal. Kesiapan 95%, 47 calon jemaah haji dari Maluku Tengah siap berangkat ke Ambon. Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Maluku Tengah memastikan kesiapan 47 calon jemaah haji atau CJH jelang keberangkatan. Kesiapan CJH dari Maluku Tengah dipastikan telah 95%. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kemenhaj Maluku Tengah, Rashidah Silawane saat diwawancarai tribunambon.com Senin 27 April 2026. Kesiapan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, manasik haji, dan penyerahan koper jemaah. Dikatakan Silawane, para CJH dijadwalkan akan berangkat ke Ambon pada 8 Mei 2026 dan menuju Makassar pada tanggal 9 Mei 2026. Ia menyebut di tanggal 9 Mei para CJH sudah berada pada embarkasi antara, di mana jemaah akan menukar pesawat di embarkasi antara dan terbang menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Terkait situasi global saat ini, Silawane merespon bahwa pemerintah sudah memiliki beberapa opsi dan para jemaah diharapkan berangkat dan kembali dengan kondisi aman. Dijelaskan berkaitan dengan regulasi terbaru, maka kuota jemaah haji dilakukan pemerataan estimasi keberangkatan
Ditambahkan dengan pemerataan estimasi keberangkatan seluruh Indonesia, di mana semua atau di porsi sama. Sehingga dengan adanya aturan ini, para jemaah boleh mendaftar dari mana saja, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Untuk Maluku Tengah sendiri kita persiapannya sudah 90%, tinggal 95% lah. Tinggal pelaksanaan keberangkatan, karena mulai dari kesehatan, kemudian paspor, kemudian manasik dan kopor sudah ada semua, tinggal pelaksanaan pada hari hanya, yang insya Allah akan dilaksanakan pelepasannya itu pada tanggal 8 Mei dan berangkat menuju Ambon itu pada tanggal 8 dan masuk asrama haji tanggal 8 dan keberangkatan menuju Makassar pada tanggal 9 Mei. Dan tanggal 9 Mei itu karena kita sudah embarkasi antara, jadi jemaah hanya menukar pesawat di embarkasi saja langsung menuju Jeddah. Jadi insya Allah Maluku Tengah sudah siap, persiapannya tinggal waktu pelaksanaannya untuk berangkat. Berita terakhir, Tribuners, kasus pengadaan obat Dinkes SBT diselidiki, polisi masih tahap klarifikasi. Polres Serang Bagian Timur atau SBT terus mendalami kasus dugaan pengadaan obat di Dinas Kesehatan atau Dinkes setempat. Hingga Senin 27 April 2026, penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan awal. Kasat Reskrim Polres SBT Ainul Adri Lubis menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih fokus pada klarifikasi terkait proses pengadaan obat dan belum melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Ia menegaskan berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat belum dapat dipastikan kebenarannya karena penyidik masih melakukan pendalaman. Menurutnya, proses yang berjalan saat ini masih sebatas penyelidikan dan verifikasi data. Penanganan perkara tindak pidana korupsi lanjutnya memiliki tahapan berbeda dibandingkan dengan pidana umum. Ainul mengungkapkan tahap verifikasi data telah selesai dan saat ini penyidik tengah memasuki proses klarifikasi. Ia juga menepis anggapan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait. Sebelumnya kasus ini menjadi sorotan publik setelah 4 orang yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND, Kabupaten SBT menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri SBT pada Senin 13 April 2026. Mereka menyoroti pengadaan obat di Dinkes SBT, termasuk keterlibatan PT Amar sebagai distributor. Selain itu, Komisi 3 DPRD Kabupaten SBT juga turut menyoroti distribusi obat yang diduga mendekati masa kadaluarsa di lingkungan Dinas Kesehatan setempat. Udah di atas. Di sini bagian? Ya, di atas. Selesai, sudah rampung. Sekarang kita proses ke tahap klarifikasi. Tahap klarifikasi ini Bang, kalau bahasa lumrahnya kita tuh kayak pemeriksaan. Jadi yang selama ini bilang kita udah ada pemeriksaan itu, no Bang, kita belum ada pemeriksaan. Selama ini kita hanya ada permintaan data dan dokumen untuk mempersesuaikan datanya. Nah lalu nanti ketika ada perkembangan di klarifikasi, nanti kita kumpul lagi Bang itu. Jadi satu persatu. Jangan belum apa-apa kalian udah minta, apalagi media bilang saya sudah lakukan pemeriksaan segala macam, enggak. Kita panggil betul, kita panggil bukan berarti kita periksa. Kita panggil, kita minta data.
Itu yang dinamakan tahap verifikasi tadi Bang. Untuk yang ada di media saat ini tentang ada dugaan nepotisme segala macam, untuk sekarang saya belum bisa berstatement tentang dugaan itu ada atau tidak. Yang jelas yang saya kerjakan saat ini hanya fokus pada pengobatan, pengadaan pengobatannya saja Bang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bang. Kasih Om. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 April 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.